Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ah, bahas yang agak lain ya. Penulis ingin ah, ingin lebih banyak orang lagi ya buat seminar. Jadi biasanya kan penulis bahas mengenai dashboard kapasitor itu hubungannya dengan motor ya. Nah, kali ini pengen bahasnya itu dari sisi perbaikan alam. Sekarang ini kan zamannya orang ngomong green teknologi, penghijauan alam, menghijaukan alam, membuat alam lebih sehat. Katanya kalau pas pakai kendaraan listrik itu jadi lebih hijau. Nah, penulis tawarkan cara alternatif nih. Motor bensin itu juga bisa menghijaukan lingkungan. Caranya apa? Caranya pakai apa? Pakai Semenite. Lah, kok bisa motor bensin bisa menghijaukan alam pakai Semenite? Jadi Semenite itu CEMENITE ya. Itu adalah alat ya. Alat yang bisa dibuat sendiri. Murni karya Indonesia, karyanya penulis ya. Hahaha. eh tapi ya tujuan buatnya sebenarnya sih sedih ya. Awalnya dari kesedihan. Penulis buat Semenite itu asalnya untuk kesehatan. Kesehatan karena iya apa ya namanya, ada ibu mertua kena kanker, ayah stroke, ibu juga, terus istri juga insomnia. Kalau orang insomnia itu biasanya kan dikasih obat-obat, wah itu anu ya, eh, beresiko ya. Insomnia itu kalau dikasih obat tidur bukan makin sembuh tapi makin parah, apalagi sampai ketergantungan. Sampai ada ya yang ngomong ya bahwa obat tidur itu bisa merusak otak. Kalau dokternya sendiri sih enggak. Dokternya itu ngomong orang insomnia dan mengalami gangguan gitu. Gangguannya sampai parah loh ya. Ada yang sampai dengar suara-suara gitu. Terus ya kalau orang nggak bisa tidur itu efeknya sangat merusak kesehatan mental ya. Emosian dan macem-macem lah wis. Penulis nggak usah cerita, pokoknya welek banget efek ini, bisa menghancurkan keluarga. Caranya gimana sembuhnya? Ya apa caranya, kudu turu, kudu istirahat. Biasanya orang mengandalkan orang psikolog ya, dokter psikolog, apalagi sing biasa nih ngurusin ngene-ngene, itu ngandalkan obat ya. Kalau yang biasa gitu jalur disuntik, kalau nggak gitu dikasih pil. Pilnya itu termasuk bahaya loh, bahkan ada sampai kategori narkotik loh ya. Obat tidur itu ada yang dikategorikan narkotika juga. Wah, untung ditandai ya.
lubangnya gede. Jadi wis pokoknya ceritanya sedih-sedih ya. Obat tidur itu bikin orang itu jadi mudah tidur. Tapi efek sampingnya minta amin, namanya obat ya. Obat medis. Sesuatu yang kekuatannya ditingkatkan. Efek sampingnya juga makin gede kalau kekuatannya obatnya besar. Makanya kalau dokter ngasih resep tanya berat badan kan biar pas ya. Soalnya kalau kelebihan efek sampingnya lebih berbahaya lagi. Efek sampingnya apa coba? Efek sampingnya itu kerusakan otak. Jadi lupa, sering pelupa. Short term memory loss ya istilahnya. Maaf ya, niatnya mau cerita menghijaukan alam kok jadi cerita sedih-sedih. Wes kadung lah ya, dilanjutkan. Efek samping dari obat tidur itu adalah kerusakan otak. Itu sudah banyak yang nyebut. Terus kalau misalnya habis pakai obat tidur itu ya katanya ya, pas sudah bangun itu berat banget, badan itu berat, terus sama sekali nggak bisa konsen, sulit konsentrasi, jadi mengganggu pikiran juga mengganggu kejernihan otak. Nah kalau nggak diminum apa efeknya? Nggak diminum juga efeknya juga jelek. Efeknya adalah makin lama ya, jadi makin sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Itu kalau istilah medisnya. Kalau istilah ilmu kejawen atau ilmu agama, orang dalam kondisi sadar dan tidak sadar itu dekat dengan alam-alam yang nggak kelihatan. Nah katanya itu bikin orang sensitif ya, lebih sensitif terhadap alam begitu, dan jadi lebih mudah terganggu dan yang lebih parah. Jadi penulis saat itu cari cara ya, penulis cari cara ya, tentu cari cara yang logis juga, nggak cuma yang secara religi, tapi juga yang logis. Cara logis nemu contohnya penelitiannya Baron Karl Reichenbach, itu orang Jerman yang meneliti khusus efek somnambulisme dan insomnia kalau nggak salah ya. Dia itu meneliti macam-macam sampai nemu jenis energi macam-macam, terus ngasih solusi kalau misalnya sulit tidur gimana. Ini penelitian tahun 18 ribuan ya, 1800 berapa gitu. Dari situ sudah nemu, oh ada cara kayak gini. Terus nemu orgonite, tapi kok orgonite sekarang kok beda dengan dulu ya. Penulis kan nyari yang mudah tidur, tapi dari testimoni itu ada yang malah ngomong jadi sulit tidur, jadi tidurnya makin pendek. Wah itu bahaya itu. Penulis tahu sendiri efek sampingnya kalau kurang tidur. Kalau kelihatannya seger, kalau kurang tidur otak bisa rusak, karena ya badan itu butuh istirahat. Kayak orang meminum kopi kalau sering-sering apa bagus? Ya enggak, karena badan ditipu ya,
dibohongi pakai kopi dianggap seger badannya, padahal aslinya badannya butuh istirahat. Capek itu butuh tidur. Nah kalau orang insomnia itu cirinya adalah capek tapi nggak bisa tidur. Itu problemnya. Udah capek, udah dibuat sangat capek tapi nggak bisa tidur. Itu penyakitnya orang insomnia. Dan penulis tahu itu adalah efek energi buruk. Jadi kalau kena energi buruk, ngantuan tapi gak iso turu. Penulis coba dari sisi teknologi dulu ya, buat alat namanya radian charger. Kebetulan nggak sengaja nemu rangkaian khusus yang akhirnya penulis namakan Stingo Zapper ya. Penulis modifikasi sehingga jadi Stingo Zapper, ada tutupnya juga. Nah sekarang penulis isi baterai dulu, nanti bersetuju. Kalau potensinya diputar, angkanya bisa berubah. Saya tuliskan, kelihatan kan voltasenya ya. Ini dua 25 kHz. Posisinya belum maksimal. Kalau diputar makin maksimal, frekuensinya turun tapi voltasenya naik. Ini VPP nya 19,5. Nulis naikkan, VPP nya jadi 87, frekuensinya jadi. Penulis namakan zapper karena saat itu sudah ada zapper juga. Ya salah satu efeknya itu. Cuma macam-macam kan zapper itu. Ada yang efeknya sesuai janji, ada yang efeknya nggak sesuai janji. Penulis makainya zappernya nggak langsung saat itu. Saat itu pakai ember air. Karena penulis terinspirasi dari ergonomi ya, dari Cloudbuster ala Wilhelm Reich. Energi buruknya disalurkan ke air. Stingo Zappernya penulis buat jadi jadi pemindah energi buruk dari tempat tidur ke air seember besar. Sukses ya, sukses. Harusnya minum obat tidur, penulis larang. Jangan pakai obat tidur. Wis nggak usah wis pakai obat tidur, pakai ini aja. Syaratnya kalau tidur harus sebelum jam 8 ya. Kalau sudah jam 10 malam telat. Tidur itu harus sebelum jam 8. Kalau bisa tidur sebelum jam 8, wis nggak perlu obat lagi. Pakai alat itu, tempelkan itu udah. Saat itu pakai ya wis jadi repot-repot lah ya. Pakai kabel panjang, taruh bak. Air di baknya juga nggak boleh kesentuh. Sekali kesentuh, rasa nih. Itu cuma pakai kabel ya. Ini pakai cara listrik kan. Pakai radian charger itu listrik seteluman. Zapper kan listrik juga. Kalau kena airnya yang hasil pemindahan, waduh rasanya amit-amit sering. Jadi nggak pernah nyentuh airnya lagi. Tapi masalahnya itu penulis pakai baterai ya. Agak merepotkan. Nulis akhirnya ya pingin coba cari cara lah ya, cara kayak orgonet itu macam-macam, cara buatnya macam-macam. Kalau yang versinya Carl Wells itu orgonet itu
buatnya sederhana, pakai apa gitu ya, bubuk bubuk bersih atau pakai apa, malam gitu ya. Nah kemudian muncul versi Downcroft. Downcroft itu pakai fiberglass, fiberglass dan apa namanya, dan logam. Bedanya ini Downcroft ditambahi lagi kristal batu ake. Zaman segitu ya wes, diklaim bahwa bisa untuk bantu tidur, bisa untuk memperbaiki cuaca, bisa untuk ya wes pokoknya untuk kesehatan lah. Disuruh nyebar ke tower, ke apa, pemancarnya sinyal HP ya, ke BTS. Penulis pernah coba dikirimi dari Australia, ternyata efeknya kebalikan ya, kerasa hangat, malah malah jadi sulit tidur. Wah wis, penulis akhirnya eksplorasi cara gimana lagi nih. Penulis nemu apa, punya bahan semen, punya bahan kabel, terus penulis coba-coba macam-macam ya, kabelnya di variasi wis macam-macam, wis modelnya macam-macam, sampai akhirnya nemu resep Semenite. Resepnya bisa dilihat di grup FB Semenite ya. Buatnya harus persis itu, kalau nggak persis efeknya bisa berlawanan. Guys, penulis buat Semenite awalnya untuk tidur, untuk kesehatan. Lumayan ya, bisa membantu. Walau nggak sekuat yang Zapper itu, tapi sudah sangat lumayan lah. Kekuatannya mungkin ya cuma seperempat, sepertiga gitu, tapi wes lumayan, jadi lebih mudah tidur. Terus kemudian ada daerah apa, 10 km utaranya rumah penulis itu ada yang jualan orgonite, jualan water cloudbuster. Masalahnya kok dia dari daerahnya dia itu hawanya nggak enak gitu. Jadi muncul kalau yang apa, mengikuti Indonesian Crop Circle atau yang teori-teori aneh itu ya, chemtrails ya, HAARP dan chemtrails. Sumbernya dari situ. Jadi energi jelek itu ternyata bisa membuat awan ya, jadi menutupi langit tapi nggak pernah hujan. Kalau lihat video di channel satunya ya, itu langit sampai dipenuhi dengan awan, tapi nggak pernah hujan. Sebulan nggak hujan, tapi langit selalu dipenuhi awan gitu, tapi nggak hujan selama sebulan walau di bulan Januari. Salah, sana yang timur, selatan, barat, utara. Penulis waktu itu kaget keluar, wah awannya kok udah tahu namanya HAARP gitu, udah tahu namanya ya, wes ada istilah chemtrails macam-macam. Penulis amati, loh kok sumbernya dari satu tempat ya. I'm right around the clouds that I see briefly. Maybe I can go more to the east. Tempatnya kok 10 km dari tempat penulis, padahal itu HAARP-nya itu, awannya itu lokasinya di sekitar berapa?
mungkin 30 km di sebelah baratnya penulis. Jadi sumbernya 10 km di utaranya penulis. Tempat lihat awan besar itu 30 km di sebelah barat. Luas ya jangkauannya ya. Sekota. Ini sekota ini termasuk sini wis. Termasuk yang dari tempat penulis berangkat tadi. Ya wis lah, akhirnya mulai buat semenit lagi, tapi nggak untuk tidur, tapi taruh di halaman. Cuma satu ya, cuma satu. Penulis saat itu kesulitan buatnya, nggak kayak sekarang. Apalagi itu masih tahap eksperimen, penulis coba-coba, masih nggak ngerti. Pasang satu, ternyata awan yang biasanya nyebar itu jadi nggak nyampe ke tempatnya penulis, kehalang. Terus ya, ya penulis sempat mengalami salah resep sehingga jadi narik awan juga loh ya. Biasanya nggak pernah muncul awan hard di atas rumah, jadi muncul gara-gara salah buat itu. Ya resep perbaiki sampai Mei ya 2011. Nemu resep yang ya wis hampir kayak sekarang. Sudah lumayan bagus. Setelah buat gitu, ternyata ya nulis bersyukur sekali. Dari hujan asalnya jarang-jarang ya, kalau sudah pasang awannya, HP-nya sudah berkurang, terus hujan mulai mulai turun lagi. Jadi bulan Januari Februari itu turun. Oh ya, bulan Desember 2010-nya itu pas ekstrim-ekstrimnya cuaca Surabaya ya, banyak penampakan angin puting beliung. Oyster ngeri itu, zaman segitu masih banyak ya, sering. Kalau sekarang sangat jarang, cuma mungkin kalau ada yang buat ya alat kebalikan aja lah. Nah terus Mei itu langsung ya penulis pasang di 3 tempat ya, di bundaran yang penulis lewati itu, terus di pertigaan situ, pertigaan yang rel kereta api tadi. Nah ternyata beruntung ya, hujan jadi turun 2 kali sehari. Dari asalnya seminggu sekali atau ya kadang bahkan sebulan tanpa hujan, jadi 2 kali sehari. Biasanya siang sama tengah malam. Wah seneng ya. Akhirnya ya buat terus memperkenalkan. Yang pertama kenal duluan itu justru orang luar negeri ya, orang Indonesia itu banyak yang nggak percaya. Terus ya untunglah akhir-akhir ini banyak orang Indonesia yang mau coba-coba. Dan akhirnya sekarang ya sudah cukup banyak, dan banyak juga yang merasakan hal yang penulis alami. Jadi begitu buat semenit langsung jadi hujan, baik orang luar negeri maupun orang Indonesia. Nah itu penulis syukuri. Cuma ya namanya buat kayak ginian ya, dan sudah kedahuluan sama Orgonet, kadang ada saja ya mundur. Pernah terjadi sawah dekat penulis itu yang asalnya banyak suara burung jadi sepi sama sekali gitu.
place was used to be full of bird, but now bird is gone. Something. Jadi setelah Mei 2011 penulis pakai terusan gitu, tiba-tiba di tahun berapa? 2014 apa 2016? Mungkin 2016 kalau nggak salah. Tiba-tiba burung hilang dari dekat rumah sawah yang kalau penulis pulang menunjukkan ada sawah gitu. Tiba-tiba jadi nggak ada lagi burung, hilang sama sekali. Biasanya pagi-pagi dengar bunyi cip cip gitu banyak gitu ya, jadi nggak ada sama sekali. Kaget penulis bingung ini ada apa gitu loh. Terus kebetulan ya penulis tahu gitu, coba penulis pasang lebih banyak lagi semenet dekat rumah, ya di rumah. Terus ternyata ada kabut. Sayangnya penulis nggak dokumentasi kabutnya karena ya kameranya amit-amit ya levelnya ya. Zaman segitu belum punya kamera bagus penulis. Yang jelas dari kabut itu jadi ketahuan. Jadi kan rumah penulis berkabut, terus jalan raya berkabut. Nah dari rumah ke jalan raya itu ternyata ada daerah di sawah itu yang bebas dari kabut. Radiusnya kira-kira 500 meteran gitu. Jadi kabut, nggak ada kabut, terus kabut lagi. Penulis coba daerah timurnya, sama juga. Yang timurnya berkabut, yang daerah situ nggak berkabut. Jadi ada sesuatu di tengah sawah itu yang membuat kabut itu menghilang gitu loh. Ada yang ngomong kabut itu jelek, tapi dari pengalaman itu nggak ada kabut kok nggak ada burung juga sama sekali ya. Terus akhirnya penulis pasang semenet 3 biji ya, kecil-kecil, mungkin diameter 6 cm atau berapa, di sekitar tempat situ. Ya nggak bisa di tengah sawah, saya penulis nggak berani lempar, nanti kalau pas ada masalah lah ngambil laginya sulit. Ya wis penulis taruh di atas beremnya, di atas trotoar pembatas jalannya. Ya wis, terus penulis pasang dan ternyata bener ya, di situ ada alat entah apa ya yang bisa membuat burung itu pergi. Begitu penulis pasangi semenit, burungnya langsung balik lagi. Jadi burung mulai banyak lagi, padahal sebelumnya sama sekali nggak ada. Burung jadi banyak lagi ya. Dan penulis pun juga pernah ke Bundaran Waru itu, kalau yang tempat tinggalnya dekat sekitar Surabaya pasti tahu ya Bundaran Waru. Nah itu penulis kan dulu di situ itu banyak pohon, tapi nggak ada burungnya sama sekali. Penulis coba taruh di situ 1 semenit dan akhirnya jadi banyak burung lagi. Ya wis lah, sejak itu ya penulis jadi makin sering mempromosikan semenit itu. Ya penting ya menurut penulis, daripada alam ini kata biarkan dirusak sama yang buat alat orgonet tapi ngetesnya salah, ya mending kita coba usaha sendiri. Orgonet itu sebenarnya alat yang bagus ya, tapi sayangnya yang buat itu enggak menguji. Padahal sebenarnya gampang untuk membedakan yang bagus dengan yang jelek. Orgonet yang baik itu bukannya membuat orang jadi sulit tidur, lebih sering bangun, tapi jadi saat ngantuk langsung tidur. Kalau sudah tidur ya nggak ngantuk lagi. Kalau ditaruh di langit jadi muncul awan-awan warna putih gitu ya, putih bersih. Langitnya juga nggak putih ya,
Biasanya kan sekarang orang taunya langit itu warnanya putih. Langit warna biru itu zaman dulu sekali ya. Sekarang sudah nggak zamannya langit warna biru itu. Lagu itu lagu kadaluarsa sudah. Lihat langit biru. Enggak, sekarang itu langit putih. Nggak biru lagi. Nah, kalau kita pakai semenite atau alat orgonet yang energinya bagus, langit itu jadi biru. Biru dan ada awan putih. Awan putih rendah ya, awan nimbus. Hujan jadi mudah terjadi. Dan biasanya gini ya, kalau di daerah yang kayak gini, kayak Surabaya sekitarnya ini, kan banyak orang yang buat orgonet yang salah resep. Nah, itu bisa terjadi hujan itu nggak merata. Jadi penulis sudah pernah buat video khusus tapi di channel satunya. Jadi di tempat kantor penulis hujan, jalan sampai bungur kering sama sekali. Padahal di kantor hujannya terus sampai rumah ternyata ada bekas hujan kayak gitu. Dulu waktu awal-awal ya, yang 2000 setelahnya Mei 2011 itu juga kayak gitu. Kan anak penulis kebetulan sekolah di daerah dekatnya yang ngerusak cuaca itu. Nah, itu kadang ya sana kering, mau sampai rumah kehujanan, atau berangkat itu kehujanan sampai sana itu jalannya kering sama sekali, nggak basah sama sekali. Jadi awas ya, hati-hati ya. Ada lah di luar sana itu yang merusak alam. Dan sayangnya yang buat orgonet ini tujuannya sebenarnya mulia. Tujuannya ingin membuat lingkungan menjadi lebih sehat. Jadi dia buat mahal-mahal ya, sampai puluhan juta lah habis demi untuk buat alat itu. Alat itu buat dilempar-lempar. Kemana-mana ya, mungkin contohnya yang di sawah sini nih, ditaruh tengah-tengah itu pas setelah nemu kayak gitu itu bagian sawah tertentu ada yang rumputnya warna menguning ya, keracunan, nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang lempar fiberglass di ladang. Fiberglass kan racun, ya mati tanamannya. Kalau penulis sendiri, kalau kelemahannya semenite sendiri itu apa sih? Kalau dilempar ke alam, penulis kan lempar ke ke bermnya ya. Efeknya nggak bisa lama. Kenapa? Sama tanaman ditutupi. Jadi ya saat itu kan pembatas jalannya itu bersih ya. Dalam waktu beberapa bulan itu langsung ketutupan sama rumput semua. Rumputnya juga tinggi-tinggi, pas di yang tempatnya itu. Tanamannya juga menjulur ke arah semenite gitu. Penulis lupa ya, kemarin kan bahas soal membuat motor bensin jadi hijau, tapi nggak sempat ya. Ternyata pembahasnya belum sampai ke motornya. Masih efek semenite-nya saja. Semenite kalau memang dipakai ya di rumah
Itu efeknya adalah ya sekitar rumah aja. Jadi beda ya dengan orgonet. Katanya naruh orgonet di apa? Di tower-tower gitu membuat alam jadi hijau. Jadi membuat katanya ya dulu awal-awal membuat langit biru, terus ya yes, pokoknya sing api-api kok gitulah. Nah, tapi sekarang sudah nggak berani lagi ngeklaim kayak gitu. Karena apa? Ya penulis konfrontasi. Penulis pakai contoh daerah 10 km di utaranya penulis dari sini ini. Nah, kenapa kok sini banyak burung? Ini suasana berkabut, biasanya ya banyak burung ya, tapi sekarang ada orang sekitar sini pakai orgonet jadi burungnya berkurang. Dulu itu burung-burung itu pada apa duduk di tiang lampu di atas sini. Sekarang jarang karena ya banyak yang pakai orgonet. Tuh kayak yang barusan itu. Dulu wah berjejer-jejer banyak. Saat itu apa bagus gitu loh. Bahkan pernah terjadi pohon-pohon gini itu berbunga semua. Daerah sini termasuk yang ada beberapa semen aja belum kosong. Lewat sini dulu banyak kicauan burung cicu itu rame ya. Sekarang sudah jarang. Penulis nggak pernah taruh semen di alam lagi. Nggak pernah naruh di alam karena sekarang lebih banyak dibagikan ke orang ya, walau memang ada jualan juga tapi lebih banyak dibagikan ke orang karena ya lebih banyak dipakai untuk kesehatan. Kalau rumah ya rumah penulis tok sudah nggak taruh lagi. Kalau penulis naruh pasti naruhnya di tempat yang mudah diambil lagi. Nanti 1-2 hari, 1-2-3 hari, 1 minggu gitu, lihat efeknya jelek diambil. Lihat efeknya gampang. Perhatikan ya, berhenti di posisi itu. Terus perhatikan ada burung enggak. Terus cuacanya bagaimana? Kalau ternyata burung jadi makin banyak, terus daerah situ nggak menghalangi hujan, nah itu berarti hasilnya baik. Biasanya ya setelah naruh semenit gitu, kalau pas musim hujan apalagi langsung kena hujan. Nah kalau taruh di tempat benda bergerak gitu gimana? Penulis sih nyobanya kalau gitu di mobil ya. Semenite nulis taruh dashboard, atasnya dashboard di apa jenenge pokoknya yang di mobil bagian tataan atas itu loh ya, di bawahnya windshield. Nah, semenite penulis taruh situ. Tarian ini kayak enak, kenapa ini ya?
melihat terus itu, terus penulis jalan pakai mobil. Waktu itu masih belum punya Ayla ya, masa-masa awal ya, lama banget kan sama Night itu 2011 ya mulainya. Pakai mobil Kijang itu sering ya ngalami rintikan air kecil-kecil di kaca depan, di windshieldnya, di kaca depan lah. Bahkan pernah ya sekali, 2 kali mungkin ya, tiba ke rumah orang tua ya. Nah itu langsung hujan. Jadi hujannya nggak banyak sih, cuma bres gitu toh. Tapi kelihatan jelas ada bekas rintikan hujan di tanah yang benar-benar kering. Jadi saat itu kan di dekat rumah penulis di sini itu sudah hujan. Tapi di luar kota itu rumah orang tua nggak hujan, kering, sudah beberapa bulan kering. Nah itu penulis datang langsung kelihatan langsung turun hujan. Di kesempatan lain keluar kota juga ke rumah saudara. Nah saat itu kondisi langitnya itu penuh ya, ketutupan awan, sudah hampir kayak di sini lah ya. Penulis ambil, penulis yang di dashboard itu penulis bawa kan, soalnya pertama penulis ngambil itu apa soalnya, karena waktu penulis datang belum diambil dari mobil, penulis nengok ke atas kok jadi kayak ada lubang ya. Penulis ambil, penulis taruh di halamannya saudara penulis. Dan langsung beberapa waktu, kira-kira mungkin dalam nggak lama penulis itu, dalam 1 jaman atau 2 jaman gitu, kondisi langit langsung berubah. Dari yang banyak awannya, langsung awannya itu yang awan tinggi ya, bukan awan rendah, awan yang menutupi seluruh langit loh. Mungkin kalau sekarang jarang ya, itu langsung menghilang. Langsung bagian pas di lubangnya itu ada trails ya, ada sisa asap pesawat. Sering loh ya kalau pakai semenai itu tuh membuat lubang di langit, dan lubangnya itu langsung ada trailsnya di belakangnya. Pas di tengah-tengah lubang itu pasti ada trails, entah mengapa ya, dimanapun penulis melakukan ya. Di luar kota masa ya pas di atas rumahnya saudaranya penulis itu jadi jalur pesawat terbang, unik loh ya. Di kantor masa ya pas di atas kantornya penulis itu lintasan pesawat terbang. Di rumah penulis masa ya pas di atasnya rumah penulis itu lintasannya pesawat terbang. Jadi penulis mau nggak mau harus percaya ada teori chemtrails. Rumah penulis itu beberapa kilometer di selatannya bandara. Setahu penulis, langit di atas bandara itu nggak boleh dilewati pesawat kecuali sudah minta izin. Karena kan jadi mengganggu radar penerbangan toh. Tapi itu yang terjadi. Pas, dimanapun pas pasti. Di rumah mertua pasang gitu, wis pas, wis ada trails di atasnya ketika awannya dilubangi. Setelah awan dilubangi gitu ya, muncul awan-awan rendah.
Dan kata saudara, sorenya itu langsung hujan, padahal di situ sudah beberapa minggu nggak hujan. Dan katanya lagi dia waktu itu sempat kumpul-kumpul di komunitas pembuat orgonet. Jadi di tempatnya saudara itu ternyata ada yang perkumpulan ya, buat orgonet bareng-bareng, masang cloudbuster yang cuma pipa, terus bagian bawahnya sambungkan orgonet kayak gitu. Nah ternyata hasilnya malah negatif ya. Mungkin ya karena mereka buatnya asal-asalan ya, nggak dites dulu, nggak dicek kalau pakai bahan ini hasilnya gimana, kalau buat konstruksi kayak gini hasilnya bagaimana, nggak dicek oleh mereka, sehingga hasilnya malah nggak hujan, malah jadi sarang hujan, istilahnya mencegah hujan. Nggak hujan beberapa minggu waktu penulis datang, tapi begitu penulis pasang semenit 1 langsung jadi hujan. Tapi ya saudara mungkin takut ya, disembunyikan lagi. Makanya lah sekarang nggak berani orang orgonet Indonesia itu dari Facebooknya itu nggak berani ngeklaim bahwa orgonet itu mempengaruhi cuaca, karena banyak yang pasang orgonet justru cuacanya makin buruk. Jadi muncul angin puting beliung, hujannya jadi berlebihan, petir kencang, anginnya juga kencang. Pokoknya membawa musibah lah, bukannya membawa manfaat tapi membawa musibah. Oh iya, penulis baru saya paham mengapa kok tarikan mesin ini jadi berubah. Penulis bawa kumparan mau buat semenit lagi. Jadi penulis ingin bahas ini itu ya karena akhir-akhir ini kan penulis kalau membuat semenit sedikit-sedikit ya, ya bisa dibilang bersyukur juga karena banyak orang membeli semenit. Ya mungkin tiap bulan mungkin ada 6-7 gitu ya. Pas kebetulan habis, terus kan beberapa bulan lalu itu sepi ya, penjualan semenit paling ya berapa ya, 10 gitu, dan itu ambilnya dari yang sudah penulis buat. Jadi sempat beberapa minggu nggak ada semenit sama sekali di rumah, cuma 1 atau 2 gitu, terus pakai di kamar. Nah penulis buat ya kan, ini sudah masuk musim kering, sudah bulan Juni ya. Dulu Mei itu masih hujan, Mei, Juni, Juli, Agustus itu masih hujan waktu semenit lagi banyak-banyaknya. Nah sekarang di rumah penulis sedikit, kekirim ke Bekasi mana-mana gitu ya. Nah begitu penulis buat semenit lagi langsung jadi mulai hujan lagi nih. Kemarin hujan, padahal ini bulan Juni. Ya tentu nggak semua tempat di sini hujan ya, kayak di sini nih tanahnya kering kan. Padahal kemarin hujan. Jadi kalau Bungurasih nih ya, di sini kan Bungurasih Purabaya. Tuh terminalnya sebelah kanan tuh. Daerah sini Bungurasih ini kayaknya daerah yang banyak di gifting, bahasanya kok lari kemana-mana. Wis biar di sini Purabaya ini banyak di gifting, banyak di pasangi orgonet. Orgonetnya sayangnya ya nggak dites dulu kayak gitu, jadi mereka sembarangan buatnya. Dipikir
dibuat kayak gimana pun hasilnya pasti bagus. Padahal enggak. Namanya alat ya. Cara membuatnya, bahannya beda, hasilnya ya bisa beda. Tapi dari kalangan warganet nggak percaya itu. Dianggap bahannya apapun juga hasilnya pasti bagus. Padahal nyatanya ya, kayak dari Bung Rasih ini, termasuk di sini juga, itu sering ya nyarang hujan. Jadi hujan itu dihambat. Daerah mana-mana hujan, di sini enggak. Very dry. There are sign a bit of rain, but that's it. The land is still dry. This place is a famous bus station in Surabaya. This place is close to my home. Thank. Ya seperti yang penulis bahas di video sebelum video ya, pernah buat video itu daerah sini yang kering. Yang penulis maksud itu daerah sini. Nah kalau apa namanya, kalau efek menaruh semenet itu kayak gitu, kalau dibawa ke kendaraan gimana? Kalau di mobil mungkin sulit ya. Kalau di motor itu lebih terasa. Jadi kalau di motor ya, kecepatannya nggak setinggi ini, kira-kira 40-60. Penulis sekarang nggak bawa semenet ya, jadi nggak bisa ngasih contoh. Kecepatan 40 sampai 60 itu efektif banget betul loh membuat perubahan cuaca. Jadi kadang ya siang-siang ya penulis, atau ya sekarang atau ya sore gitu, jaran 40 ya sekitar segini nih, terus bawa semenet ditaruh di bagasi pun nggak masalah. Itu terkadang kita ada rintik-rintik hujan gitu loh. Kalau misalnya sekarang penulis ditutup ya anunya, kacanya diturunkan, kaca helmnya. Nah, kalau biasanya itu kaca dibuka kan, itu bisa merasakan ada air gitu kena wajah. Jadi walau musim panas pun ada air kena wajah. Ini sudah mirip dengan yang dilakukan oleh siapa itu, yang pembuat cloud blaster dari Singapura. Wis mbuh siapa nanti penulis kalau nemu anunya sumbernya penulis sertakan lah. Dia itu kalau buat hujan itu pakai cloudbuster ala Wilhelm Reich, terus dibawa naik mobil, terus hujan. Nah ini bedanya, ini ada lagi yang bikin beda antara semenet dan cloudbuster. Jadi cloudbuster itu alat yang dikenal bisa membuat hujan. Alat ini dipakainya cuma sementara. Jadi cuma kalau pas butuh hujan toh. Jadi ada yang modelnya pigan istilahnya. Sopo sih jenenge sing gawe lali. Terus ada yang model lama. Yang model lama itu pakai air pakai pipa terus dihubungkan ke air. Airnya ini jadi penyerap energi jelek lah ya. Istilahnya kayak gitu. Ini tuh diarahkan ke langit. Nggak tegak ya, kalau yang di orgonet itu kan cloudbuster diarahkan tegak ke atas ya. Nah kalau yang di model-modelnya Wilhelm Reich enggak, cloudbuster itu diarahkan ke jet stream, jadi ngarah miring, diarahkan melawan jet stream. Jet streamnya ini kena cloudbuster jadi kayak bendungan. Terus terjadi perubahan arah angin, jadi muncul angin, jadi ada perubahan. Nah kalau sudah model begitu, cloudbusternya harus dilepas, harus dibongkar.
Begitu dibongkar langsung bres hujan. Hujannya akan lebih banyak di daerah lain daripada di cloudbusternya sendiri. Dan tergantung dari pemakaian ya. Kalau cloudbusternya ukurannya gede banget ya, ada ukuran cloudbuster gede banget, itu efeknya akan jauh lebih besar, sampai hujan berkepanjangan, sampai banjir, sampai tanah longsor, macam-macam, mematikan orang lah. Beda ya. Nah, tapi cloudbuster kayak gini nih kuat gitu loh. Jadi di daerah tengah padang pasir Eritrea di mana gitulah ya. Ada yang Green Desert Project di tengah padang pasir gitu. Jadi bisa hujan, tapi ya sekali lagi hujannya itu ekstrim banget kalau sudah pakai cloudbuster. Pakai hujan angin, pakai keras gitu ya anginnya. Nanti kalau ada sumbernya perlu diceritakan efeknya pakai cloudbuster. Depressiv. Eine fließende Energie wird jetzt gezwungen und deshalb kommt es zu dieser Windbildung und zu dieser kleinen Sturm. Die Antennen, die genau gerichtet werden, damit die Punkte im Himmel einfach anregen. Das ist der nächste Tag. Statt dieser kleinen Antennen versuchen wir jetzt ein richtiges Himmelsakupunkturgerät zu bauen, das viel stärker ist. Funktionierens wiederherzustellen. Bei diesem Versuch hier am 11.07. ist das sehr stark zu sehen, wie eine Umwälzung und eine Deblockierung der Energie durch einen starken Abzug geschieht. Das ist und hier der Sturm war so groß, dass der Apparat einfach umgefallen ist. Wir haben ihn abgeschaltet. Und hier sind wir ungefähr 80 Kilometer von der Stelle. Das ist Lagoat, Stadtzentrum, und es hat auch die ganze Nacht heftig weiter geregnet. Heißt, die Operation ist geglückt. Di YouTube banyak loh ya efek yang hujan angin, hujan berkepanjangan sampai 2 hari hujan terus itu ada, sampai banjir di mana-mana itu ada. Itu diakui efek dari cloudbuster. Nah, kenapa kok cloudbuster nggak diarahkan terus-menerus 24 jam? Karena ya cloudbuster kalau digitu kan jadi sulit hujan. Jadi makanya ya kenapa kok cloudbuster pakainya sementara. Kalau terusan itu efeknya malah negatif. Dan efek lain adalah kalau cloudbusternya nggak dipakai, nggak akan hujan. Jadi kayak energi baik di sekitar tempat operasi cloudbuster itu jadi jelek, jadi menolak hujan karena dihabiskan oleh cloudbuster. Dan tempat pengoperasian cloudbuster itu disarankan jauh dari populasi, nggak boleh dekat perumahan, nggak boleh di tengah-tengah perumahan, karena yaitu merusak kesehatan. Dan bahkan operatornya pun harus sehat. Kalau operatornya bekerja terlalu lama juga bisa sakit. Jadi cloudbuster itu nggak boleh didampingi orang. Dekat pipa ya, diarahkan ke langit, terus pipanya disambung selang karet ke air, gitu tok lah ya. Bisa membuat orang kena tumor. Bisa membuat orang sakit. Orang asalnya sehat bisa jadi sakit. Nah, itulah kengerian. Nggak semua teknik membuat hujan itu bagus. Dan semenet tujuan penulis sebenarnya awal adalah membuat
sehat ya, membuat alam jadi sehat. Nah, kalau pakai semenit beda. Kalau pakai semenit itu efeknya adalah hujan jadi lebih sering terjadi, lebih periodik, lebih mudah terjadi hujan. Dan hujannya juga nggak mematikan. Hujannya jadi lebih ramah, lebih tidak mematikan. Nggak sampai membuat banjir ya, karena kan lebih sering ya. 2 kali sehari. Ya penulis nggak bisa ngeklaim itu sekarang, karena sekarang jarang pakai semenit, dan penulis kalah sama yang buat orgonet. Yang buat orgonet itu banyak banget. Mereka berhasil menipu banyak orang, sehingga ya gimana lagi ya. Tapi ya semoga lah banyak orang yang akan ngerti. Jadi hujannya itu terjadi tiap hari ya. 2 kali sehari itu nggak akan bikin banjir, karena mau banjir dari mana, wong airnya turun terus. Banjir itu cuma terjadi kalau hujan itu ditahan, begitu turun langsung diturunkan semua. Nah, itu baru banjir. Pakai semenit juga mengurangi kayak petir gitu. Jadi hujan kalau sudah pakai semenit muncul petir, berarti ada yang salah dengan penempatan atau cara pembuatan semenitnya. Harus dikoreksi, ya entah dipindah posisinya atau dihancurkan kalau perlu, kalau misalnya sudah kedeteksi energi semenitnya jelek. Kalau di motor ya lupa lagi, ini kan tujuannya di motor. Kalau di motor semenit itu akan membawa energi yang baik gitu loh. Jadi ya mungkin nggak banyak, tapi bisa mempengaruhi alam sekitar kita. Itu kalau ingin tujuannya untuk alam. Jadi pohon-pohon gini jadi lebih mudah berbunga. Jadi pernah lihat nggak pohon-pohon pinggir jalan gini berbunga semua serentak? Nah, itu bisa terjadi juga. Terus ya itu tadi, kalau pas musim hujan, hujannya jadi ngikutin kita gitu. Kemana-mana jadi hujan terus. Kalau pas lagi hujan gitu ya, kita keluar bawa motornya ada semenitnya. Itu bisa aja kemana-mana kita pergi, hujan terus. Kita berhenti gitu ya, 5 menit, hujannya berhenti. Terus begitu kita jalan lagi, hujan lagi, gitu bisa. Selain itu, efek semenit juga membuat komponen motor itu lebih awet. Ban, kampas rem, terus apalagi suspensi, karena semenit itu rasanya membuat kohesi dan adhesi itu meningkat. Karena ya pakai uji es saja, esnya jadi benar-benar datar kalau pakai semenit, nggak pecah. Terus apalagi ya, kalau untuk pelumas ya, karena film strength-nya oli meningkat, karena kan ikatan antar atomnya makin meningkat, jadi daya kohesi adhesinya oli juga meningkat, otomatis suara mesin jadi lebih halus, perlindungan mesin lebih baik. Selain itu, semenit juga meningkatkan efisiensi pembakaran. Bahan bakar sama, setelan mesin nggak dirubah sama sekali. Irit, tapi ya harus yang irit ya. Itu selama setelan bahan bakar irit, dari yang irit ini akan jadi lebih irit lagi. Jadi misalnya setelan aslinya dalam setelan irit itu 1:40, begitu pakai semenit bisa jadi 1:50 atau lebih. Ini paling kelihatan kalau motornya karbu, kan motor karbu nggak ada otomatisnya sama sekali ya. Ada yang mengklaim ini dari Surabaya ke Malang ya, bisa
30% lebih irit kalau pakai Semenite. Cuma naruh Semenite tok di motor. Nggak cuma satu orang aja ya, banyak orang. Ada yang memang lebih sedikit dari itu, misalnya 20%. Macam-macam motornya, ada yang motor bebek, ada motor matic, ada motor laki, GL Pro ada, Vega, Shogun, Triton, macam-macam. Vario ada, mobil diesel juga ada. Terus pembakaran juga makin bersih. Pembakaran makin bersih cirinya dari kalau sudah pakai Semenite itu busi itu jadi makin putih. Nggak cuma bagian keramiknya tok, tapi bagian sekelilingnya juga nggak hitam lah. Warnanya warna normal coklat. Jadi biasanya itu kan kalau buka busi zaman segitu, zaman motor karbu itu kan busi normalnya itu keramiknya hitam. Nah kalau pakai Semenite itu bisa jadi kuning ya, kuning hampir putih ya, sampai mekanike itu ketakutan ya. Iki motor kayak iritin mas setelah ini, maklum ya nggak ngerti wongnya. Dan besinya juga biasanya kalau sekarang motor-motor sekarang busi itu keramiknya putih tapi besi sekitarnya itu hitam. Nah kalau pakai Semenite itu bisa jadi lebih cerah warnanya. Jadi pakai Semenite di motor itu sip lah ya, bisa membantu alam. Terus sini ya mengharapkan sih makin banyak orang yang membuat Semenite, membuat loh ya, bukan beli. Ya beli ya syukur, tapi penulis berharap banyak yang membuat gitu. Dan membuatnya kalau bisa yang bener ya, jangan sampai salah. Silahkan konsultasi di grup Semenite, gratis, gak perlu bayar. Tapi ya bahan beli Semenite-nya harus beli ya. Kira-kira kalau butuh buat Semenite itu kabel komputer ya, kabel jaringan komputer 2 meter lah untuk satu motor. Ya sekitar 15.000 lah. Ya silakan lihat saja lah ya, bisa dipelajari, banyak manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.